Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami dengan materi Warehousing Storage and Reverse Logistic. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Gilbert Manataptua Siite dan teman-teman saya ada Fania Arumesia, Febio Arya Saputra, Reza Asari, dan Sibran Araji. Oke, pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang masalah. Ada beberapa fenomena yang terjadi dalam materi ini. Yang pertama ada meningkatnya volume produk dikembalikan oleh konsumen, didaur ulang, diperbaiki atau dibuang. Yang kedua ada perusahaan perlu merancang jaringan logistik yang efisien, mencakup logistik maju, dan terbalik secara bersamaan. Dan yang terakhir ada tantangan. Tantangannya yaitu integrasi dua aliran logistik ke dalam satu model yang efisien dan aplikatif. Saya Fani Mesya dengan NIM 23500911130. Di sini saya akan menjelaskan kerangka pemikiran teori yang digunakan. Model yang dikembangkan adalah Mixed Integer Linear Programming, menggunakan pendekatan two-level location allocation yang memecah aliran logistik dalam dua tingkat. Yang pertama ada forward logistik, yaitu dari pabrik ke gudang lalu ke pelanggan. Yang selanjutnya ada reverse logistik, yaitu dari pelanggan ke pusat pembongkaran lalu ke pabrik. Tujuan utama dari model ini adalah meminimalkan total biaya produksi, transportasi, pembuangan, serta ketidakpuasan pelanggan, sambil memastikan permintaan dan pengembalian pelanggan terpenuhi secara efisien. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan model matematika untuk mendesain jaringan logistik terbalik berbasis lokasi gudang, yang mampu mengoptimalkan secara stimulan aliran logistik maju dan logistik terbalik. Model ini juga diperluas untuk mencakup keterbatasan kapasitas dan sistem multiproduk. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Pengembangan dan simulasi model MILP, perbandingan dilakukan terhadap model sebelumnya, yaitu 1MA dari Salema et al. 2005. Validasi dilakukan melalui studi kasus nyata menggunakan GAMS atau CPLF Solver. Uji coba pada beberapa skenario, satu produk, multiproduk, dan kasus berskala besar regional Eropa. Baik, selanjutnya bagian sampel dan populasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, mengenai sampel. Penelitian ini menggunakan 3 kasus. Yang pertama, kasus Iberia yang mencakup 5 pabrik, 8 gudang, 5 pusat pembongkaran, dan 15 klaster pelanggan. Yang kedua, kasus Iberia multiproduk, yaitu variasi yang pertama, namun dengan 2 jenis produk untuk melihat bagaimana skenario logistik dalam konteks multiproduk. Yang ketiga, kasus Eropa yang lebih luas berupa sistem remanufaktur mesin fotokopi yang tersebar di antara 28 hingga 50 kota di Eropa. Sedangkan populasi, penelitian ini berfokus pada sistem logistik perusahaan yang memiliki 2 jenis aliran logistik, yaitu aliran maju atau forward logistik dan aliran balik atau reverse logistik. Saya Reza Asari dengan NIM 23500911142. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan dan diskusi dari jurnal yang sedang dibahas. Diskusi ini mencakup berbagai jenis gudang, seperti gudang bahan setengah jadi, gudang e-commerce, dan lain-lain. Faktor pertimbangan seperti lokasi, kapasitas, keamanan, dan teknologi, serta biaya. Selain itu, membahas metode penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam merancang jaringan logistiknya, termasuk skenario realistis seperti batasan kapasitas dan produk yang bervariasi. Model ini juga dinilai sangat membantu dalam pengambilan keputusan strategik logistik, khususnya untuk industri dengan tanggung jawab dan daur ulang produk. Oke teman-teman, pada slide ini saya akan memaparkan perbandingan singkat antara jurnal utama dengan 10 jurnal pendukungnya. Tabel ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada di sebelah paling kiri itu ada nama jurnal, terus ada fokus utama yang di tengah, serta perbandingannya terhadap jurnal utama kita. Jurnal utama berfokus pada sistem logistik dan SOP di perusahaan kosmetik menjadi dasar perbandingan untuk jurnal-jurnal lain. Nah, untuk jurnal pertama itu membahas desain model reverse logistik dengan pendekatan lebih teknis
dan kuantitatif dibandingkan jurnal utama. Sedangkan jurnal kedua berfokus pada tata letak gudang dan penyimpanannya. Meski tidak membahas sistem, jurnal ini memperkuat aspek pendukung gudang. Nah, selanjutnya untuk jurnal ketiga membahas tentang kontrol kualitas produksi paving block. Namun jurnal ini kurang relevan karena tidak berada di bidang logistik langsung. Untuk jurnal keempat, fokus pada pengiriman dan kepuasan pelanggan sehingga memperluas bahasan ke aspek layanan pelanggan. Untuk jurnal kelima, mengulas risiko dan biaya penyimpanan relevan untuk pengambilan keputusan di perdagangan tetapi bukan sistem gudang secara spesifik. Nah, untuk jurnal ke-6, membahas logistik darurat oleh BNPB, berfokus pada instansi pemerintahan dan keadaan darurat, berbeda dari logistik perusahaan biasa. Nah, untuk jurnal ke-7, menyoroti peran reverse logistik dan hambatan adopsinya. Ini mirip dengan jurnal utama, hanya berbeda pada sisi adopsi sistem. Nah, untuk jurnal ke-8, mengulas proses reverse logistik di sektor retail dan omnichannel, sehingga lebih berfokus pada praktik di perdagangan retail modern. Nah, untuk jurnal 9, membahas manajemen gudang di Indonesia, sangat relevan karena mendukung tema efisiensi dan pengelolaan gudang. Nah, untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal ke-10, menggunakan pendekatan simulasi dalam reverse logistik dengan fokus lebih teknis pada metode simulasi ketimbang praktik operasionalnya. Nah, untuk secara keseluruhannya, jurnal-jurnal ini memperkaya pembahasan baik dari segi teknis, layanan hingga aspek adopsi sistem logistik. Dengan pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa jurnal utama tetap menjadi acuan utama, tetapi insight tambahan dari jurnal lain tetap sangat penting untuk memperkuat sudut pandangnya. Nah, selanjutnya bagian pembahasan dan kesimpulan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk berikutnya yaitu mengenai tentang pembahasan dan kesimpulan. Poin pertama yaitu kesamaan. Semua jurnal membahas tentang pentingnya efisiensi, pengambilan keputusan berbasis data, dan strategi logistik sebagai kunci keunggulan kompetitif. Poin kedua yaitu tentang perbedaan. Poin pertamanya yaitu tentang jurnal utama. Jurnal utama ini berfokus pada SOP atau Standar Operating Procedure dan efisiensi operasional perusahaan kosmetik. Poin kedua yaitu tentang jurnal 1 dan jurnal 10 berorientasi pada model dan desain sistem reverse logistik. Berikutnya jurnal 4 dan jurnal 5 menyentuh kosmetik dan risiko sebagai variabel utama. Poin berikutnya yaitu jurnal 6 dan 7 berfokus pada logistik, bencana, dan hambatan implikasi reverse logistik. Mungkin sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.